Tak terima ditegur main drum siang dan malam, bapak dan anak di Cengkareng, Jakarta Barat nekat menganiaya tetangganya sendiri. Akibatnya korban terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki. Heboh, seorang pria dianiaya tetangganya di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tak berkutik, dicekik pelaku. Warga di sekitar lokasi langsung berupaya melerai. Namun pelaku lain menendang korban di bagian kepala. Akibat penganiayaan itu, korban terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki hingga harus dirawat di rumah sakit. Dari keterangan warga, konflik berawal dari keluhan warga yang terganggu suara alat musik drum selama berbulan-bulan. Pihak RT dan RW sudah menegur namun tak dihiraukan. Tetangga akhirnya menegur langsung hingga terjadi cekcok dan berujung penganiayaan. Kasus ini sudah dilaporkan warga ke polisi dan memviralkannya ke sosial media. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi langsung menggelar olah TKP dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh ayah dan anak di Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut korban, ia sudah beberapa kali melayangkan protes ke pengurus RT. Viral di media sosial, sebuah rekaman keributan terjadi di permukiman warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Bahwa korban dianiaya dikarenakan menegur terlapor yang diduga sering memainkan alat musik drum di rumahnya yang membuat sebelah mungkin keberisikan. Namun saat ini Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat masih melakukan penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut. Menurut pengakuan korban, aksi penganiayaan ini didasari keributan antar tetangga. Pelaku kerap bermain drum hingga mengganggu kenyamanan korban. Keluhan itu sudah disampaikan selama 4 bulan namun tidak pernah ditanggapi hingga akhirnya korban mendatangi rumah pelaku. Saya melihat istri saya dicaci maki, saya langsung marah dong sama dia. Nah, marah, saya bilang sekarang maunya apa gitu, sampai saya maju. Nah, dia maju sampai nempel. Nah, maksud saya dorong biar jangan deket-deket. Udah pas dorong, dia datang dari samping, istri saya di belakang saya, dari samping pakai mobil bapaknya, tabrak istri saya sampai jatuh, saya sampai mundur gitu. Nah, udah pas mundur, anaknya langsung buru-buru ngambil leher saya, di piting sampai jatuh. Sampai jatuh, terseret-seret. Hingga kini Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat masih menyelidiki terkait kasus penganiayaan ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di sebuah kamar penginapan di Bandar Lampung. Anehnya, kepala korban ditemukan dalam keadaan terlilit lakban dan plastik. Warga Kelurahan Labuan Batu, Bandar Lampung digegerkan penemuan jenazah pria dalam salah satu kamar indekos Minggu siang. Pengelola penginapan curiga karena korban tidak keluar kamar sejak hari Jumat. Saat pintu didobrak, korban diketahui meninggal dunia di atas kasur dengan kepala terbungkus plastik dan terlilit lakban. Polisi yang tiba langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi tidak menemukan adanya tanda bekas kekerasan serta barang berharga korban yang hilang. Korban diketahui bernama Hindra Jaya, 62 tahun, warga Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukan dari Lampung ya, Mas. Itu seorang diri ya Bang, kontrak di sini Bang? Ini dia kos ya, kos seorang diri. Seorang diri. Jenazah korban dibawa ke RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung untuk dilakukan autopsi. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Hilang kendali saat melaju kencang, mobil menabrak truk trailer dan truk tangki air di kilometer 750 tol Surabaya Gempol. Akibatnya pengemudi mobil terluka parah. Diduga kurang bisa menguasai kemudi saat kecepatan tinggi, mobil sedan yang dikemudikan seorang wanita mendadak menabrak sebuah truk trailer yang terparkir di bahu jalan tol tepat di kilometer 750 tol Surabaya Gempol.
Tidak hanya truk trailer, mobil yang oleng ke kanan juga menabrak sebuah truk tangki air yang melaju searah di lajur kanan dan akhirnya berhenti di pinggir truk yang ditabraknya. Meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun pengemudi mobil sedan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di sejumlah bagian tubuh. Sementara dampak dari kecelakaan itu, arus lalu lintas tol Surabaya Gempol arah Waru menuju Sidoarjo sempat terhambat sekitar 1 jam. Itu ada satu unit sedan sport yang melaju di jalur kiri, namun karena kurang konsentrasi mengarah ke bahu jalan, sehingga terjadi benturan pada bagian belakang truk yang berhenti di bahu jalan. Akibat benturan itu, satu unit Honda Civic atau satu mobil sport dimaksud terpental mengarah ke kanan sehingga berbenturan dengan satu unit truk tangki yang berjalan atau yang melintas pada saat yang bersamaan di jalur yang sama. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, bangkai ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Polderek Jasa Marga, sementara kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polresta Sidoarjo. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pada Konvensi Nasional Media Massa, rangkaian Hari Pers Nasional 2026 di Serang, Banten, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan pers tidak boleh kalah oleh algoritma digital dan kecerdasan artifisial. Beberapa tema dibahas dalam Konvensi Nasional Media Massa pada rangkaian Hari Pers Nasional 2026. Salah satunya soal perkembangan Artificial Intelligence atau AI. Menkom DG menekankan pemanfaatan AI dalam praktek jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama serta tidak boleh menggantikan peran jurnalis manusia dan AI hanya digunakan sebagai alat bantu. Pemerintah bersama Dewan Pers merumuskan berbagai kebijakan termasuk panduan etika penggunaan AI dalam karya jurnalistik. Pers tidak boleh mengorbankan akurasi, verifikasi, dan etika demi kecepatan atau tuntutan algoritma platform digital. Kita foto lagi, boleh dikepalkan tangannya. Puncak peringatan Hari Pers Nasional 2026 digelar di Serang, Banten dengan dihadiri berbagai tokoh masyarakat. Kegiatan ini menjadi momentum refleksi tantangan dan peran jurnalis di tengah digitalisasi. Mengusung tema pers sehat, ekonomi berdaulat, bangsa kuat. Puncak peringatan Hari Pers Nasional dihadiri Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Kebudayaan, Gubernur, dan Wakil Gubernur Banten serta Ketua Dewan Pers. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam pidatonya membahas pentingnya peran pers yang berorientasi pada manusia dan menjadi motor perubahan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam agenda ini turut dilakukan penyerahan anugerah kepada insan pers berprestasi. Pemberian penghargaan anugerah jurnalistik Adi Negoro Menteri